الفاتحة. الفاتحة. Ya, baca salat nariyah 7 kali. Minta hujan dikit, insyaallah. Minta pada Allah, terserah Allah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad wa tanfurju wa qarabatu qabil hawad inna lahu raqaib wa husnul khawatim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman wa tanfurju wa qarabatu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman Allahumma salli salatan 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Benar? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i." Sesungguhnya besarnya balasan dari Allah, balasan kebaikan, ma'a idhamil bala adalah bersama besarnya ujian, tambah besar ujiannya, tambah besar balasannya. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi Allah, idza ahabba qauman, kalau Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah menguji kaum tersebut. Faman radhiya, maka barang siapa ridho dengan ujian Allah, falahur ridho, maka dia mendapatkan ridhonya Allah. Waman sakhita, dan barang siapa marah pada ujian, tidak ridho, falahu sukhtu, maka murka Allah untuk dia. Ini ujian itu sama-sama datangnya. Kalau menyikapinya dengan sikap yang diridhoi Allah, dapat pahala, dapat ridhonya Allah. Kalau disikapi dengan sikap yang tidak benar, ujian tetap datang, tidak terelakkan, tetapi dia dapat murkanya Allah, enggak dapat pahala kebaikan. Maka kata para ulama, sabar itu minimal terbagi 3. Pertama adalah as-sabru ala ta'ah, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah.
Di taat kepada Allah memerlukan kita untuk menambah-nambahkan diri. Istiqomah tidak maksiat, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam sunnah, istiqomah di dalam amalan-amalan yang diridhai Allah. Ini perlu ketaatan, perlu kesabaran. Sabar dalam menunaikan perintah. Kemudian yang kedua ini lebih berat dari yang pertama. Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Banyak orang ibadahnya masih dilakukan dengan lumayan baik, tetapi untuk meninggalkan melihat santri putri lewat itu sulit. Banyak yang santri sudah hafidhul Al-Quran, melihat santri putri lewat, kok matanya mubadzir nggak ngelihat itu jarang. Jadi kalau orang itu sudah di dalam ketaatan, jangan bangga dulu, sudah meninggalkan kemaksiatan atau belum. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kurang lebihnya ketakwaan itu adalah dua bagian. Imtithalul awamir, ini masih banyak yang kuat melaksanakan. Yang kedua, ijtinabun nawahi, menjauhi larangan. Ini sudah lebih sedikit lagi daripada yang pertama. Kemudian yang ketiga, ini banyak ulama yang mengatakan ini yang terberat. As-sabru 'alal masaib, 'alal balaya wal masaib. Sabar ketika menghadapi ujian. Taatnya sudah, jauhi maksiat sudah, begitu diuji, oleng langsung, bahkan meninggalkan yang diridhai Allah. Di dunia ini darul ibtila, tempat ujian. Kalau akhirat itu yaumuddin, hari pembalasan. Hari memetik hasil kelulusan atau tidak lulusnya manusia dan jin ketika diuji di dunia ini. Ya as-sabru 'ala ta'ah, as-sabru 'ala ijtinabil ma'asi. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'alal masaib. Tiga ini harus kumpul pada dirinya orang yang pengen diridhai Allah. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya wa Ibi Isnadi an Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala, sami'tu, aku telah mendengar an-nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ma asaba rajulan minal muslimina nakbatun fama fawqaha. Tidak mengenai seorang laki-laki pun dari kalangan orang Islam nakbatun musibah, fama fawqaha, maka apa saja yang di atasnya musibah. Fama fawqaha, di musibah terendah sampai atasnya lagi, atasnya lagi, atasnya lagi. Hatta dzakara, sehingga Nabi menyebutkan asyaukata, duri yang mengenai laki-laki muslim. Itu juga bagian dari ujian, dari musibah, kena duri. Illa li ihda khoslatain, kecuali musibah sampai musibahnya berupa musibah kecil, berupa kena duri, kecuali untuk salah satu dari dua perkara. Imma liyaghfirallahu lahu minadz-dzunubi dzamban lam yakun liyaghfirahu lahu illa bimithli dzalik. Ada kalanya supaya Allah memaafkan untuknya berupa dosa-dosa, dosa yang Allah tidak akan memaafkan dosa itu untuk si pelakunya tadi, kecuali dengan diuji yang seperti musibah tersebut. Jadi ada dosa yang dosa ini memang tidak terampuni kecuali orang itu kena musibah
seperti yang telah dikenakan oleh Allah kepada dia. Mungkin dulu dia ini suka tidak benar muamalatnya dengan orang, ngambil banyak hartanya orang, akhirnya ganti rumahnya dirampok sampai seukuran harta yang telah dia rampoki dari orang-orang dengan cara nipu-nipu itu. Nah, umpamanya begitu itu. Mungkin dari satu segi itu menyakitkan, tapi dari segi gaib ternyata itu untuk membersihkan dia. Itu diantara gambarannya itu. Pertama, faidahnya adalah untuk mengampuni dosa dia, yang dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia kena musibah yang seperti itu. Ada sahabat berjalan, kemudian ada wanita tidak mahram, kelihatan dia melihat tidak kedip-kedip, sambil berjalan sambil melihat. Akhirnya kepalanya kejedot tembok sampai benjol. Ke tempat yang kelihatan dengan mata, mata tempatnya di kepala. Ini satu gambaran bahwa Allah datangkan musibah untuk dia, untuk ngampuni dosa dia, menggunakan kepala itu untuk tidak diridhai Allah, kejedot. Maka kejadian itu dilaporkan pada Nabi. Nabi bersabda, kamu hamba Allah yang dicintai Allah. Pelanggaran langsung dikenai musibah untuk menghapus pelanggaran itu. Saking ngluyur akhirnya kepleset. Semoga aja itu jadi ampunan ngluyurnya. Santri sukanya ngebut naik motor, akhirnya tuabrakan samping markas kemarin. Semoga ngampuni dosa-dosanya. Benjol sana benjol sini. Alhamdulillah. Berarti ini sayangnya Allah pada yang disayang oleh Allah. Au yabrughu bihi minal karamah, atau Allah menyampaikan orang tersebut bihi dengan sebab ujian tersebut, dengan sebab ibtila tersebut, minal karamati berupa kemuliaan, karamatan satu kemuliaan, lam yakun liyablugaha, yang dia tidak bisa sampai pada kemuliaan itu, illa bimithli dzalika, kecuali dengan didatangi musibah atau ujian yang seperti itu. Ya Allah ini berkehendak memberikan kemuliaan pada orang ini, pokoknya akan diberi satu anugerah berupa istana khusus di surga, yang mana amalan dia itu enggak nutut. Amalan dia itu kalau dihitung enggak nutut, maka dia diberi musibah biar dapat pahala besar, akhirnya cukup untuk membeli istana itu. Ini saya sudah taat, sudah takwa, kok kena musibah. Mungkin biar kamu bisa membeli derajat-derajat khusus yang enggak mungkin kebeli dengan amalan sekarang yang ada. Maka kalau ujian itu kita yakini dari Allah, mesti ada hikmahnya. Mungkin ngampuni dosa saya ini banyak kekurangan, atau meningkatkan derajat saya. Kalau perasaan kita ini mulus-mulus saja dalam amal agama. Kesimpulannya, enggak ada ujian itu yang enggak ada manfaatnya. Maka kita bagaimana baik sangka kalau diuji oleh Allah. Dan jangan minta ujian. Kalau minta ujian berarti minta masalah. Ya kalau kita mampu. Jadi kalau diuji, jawablah ujian itu dengan cara-cara yang diridhai Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtaimin. Ya Rabbi بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج
يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نرد بك الأعداء